Ya. Tapi kelanjutan tidak disebutkan lagi Yunus uh, kelanjutannya seperti apa gitu Pak. Baik, Pak Agus, kalau Ya, kita ya, kalau kita mendalami kitab Yunus ini, sebenarnya kitab Yunus ini ingin menggambarkan bahwa bangsa-bangsa lain itu ya dikehendaki Allah untuk selamat. Nah, bangsa Niniwe ini akan dijungkir balikkan kalau tidak bertobat. Nah, pertobatannya itu benar total, ya, raja dan seluruh bangsanya itu bertobat, ya, memakai kain kabung dengan ya mengambil abu, ya, ditaruh di kepalanya, dan bukan hanya manusia saja yang bertobat, binatang-binatangnya juga bertobat. Mengapa totalitas orang Niniwe itu begitu besar? Karena bangsa Niniwe itu tahu tentang Allah Israel. Dan mereka terheran-heran mengapa Allah Israel mau menyelamatkannya. Karena bangsa Niniwe ini sudah tahu kejadian tentang Sodom dan Gomora itu. Nah, karena apa? Karena Sodom dan Gomora itu kan diceritakan sebagai suatu kisah yang luar biasa. Bagaimana Allah Israel itu menjungkir balikkan Sodom dan Gomora dan menghancurkan Sodom dan Gomora karena kebejatan orang-orang Sodom dan Gomora itu melalui malaikat Allah itu. Makanya bangsa Niniwe ini bertobat. Kelanjutan dari bangsa Niniwe ini nanti kita akan tahu, ya kan, bagaimana bangsa ini nanti ini kan sebenarnya kalau kita tarik garis lurusnya, ya, bangsa Niniwe ini kan dia masih ada hubungan dengan daerah-daerah Mesopotamia, daerah-daerah, ya. Nanti ada kepercayaan seperti kayak kepercayaan Majusi itu, ya. Kepercayaan Majusi itu kan kepercayaan yang tahu bahwa akan ada, ya, seorang raja besar yang lahir, ya. Jadi orang Majusi itu kan dari daerah sekitar itu dia. Nah, kalau kita tarik itu memang bangsa Niniwe ini dia bertobat. Nah, pertobatannya itu total. Setelah itu sebenarnya Nabi Yunus itu kecewa dengan pertobatan orang Niniwe itu. Kalau kita baca kembali. Sehingga nanti dalam minggu ke depan nanti itu Niniwe dan pohon jarak tuh. Nah, nanti Niniwe itu bertobat, lalu Nabi Yunus itu kecewa, kok bangsa Niniwe tak dihancurkan Allah. Justru malah mendapat berkat dari Allah. Sehingga Yunus itu menyesal katanya datang ke situ. Nah, nanti kita jawab di minggu depan. Itu akan ada kelanjutannya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain, masih ada waktu? siang Mbak, Siang. saya juga sih oh, Ya, ya. beda sama yang dibahas hari ini ya. Ya. Saya mau nanya lambang Kristen kekristenan. Karena Mm-mm. gini, waktu apa ya, agak beberapa tahun yang lalu kan abu-abu itu Ya. setiap orang kan sih ada salib. Saya ada lihat ada lambang yang berbeda, bukan salib tapi Y itu ada garis di bawah Y-nya. Saya pengen tahu lambang kekristenan itu artinya apa dalam Katolik. Itu yang ngasih lambang itu siapa? Pastor kah? Bruder, Bruder MTB. Oh, Ya, saya ya. pengen tahu soalnya ya, salib tapi ada juga yang dia Y tapi atau Y di bawah Y ada salibnya kan di dot cabang gitu. Saya harus lihat Saya dulu. pengen tahu lambang. Saya harus lihat dulu apa lambang yang dia kasih. Tetapi setiap kali memang yang normal itu menggunakan ya salib, ya. Bertobatlah dan percayalah Injil atau formanya ketika Rabu Abu itu, ya kan, dari abu akan kembali ke abu. Tapi biasanya juga formanya, ya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, kalau dia buat salib itu berarti itu salib Petrus mungkin, ya. Salib Petrus itu kan diterbaliknya. Jadi kalau kita buat tanda salib itu ada beberapa cara. Ada yang membuat tanda salib itu, ya, dari atas kepala, ya, kemudian dari perut, ya, itu salib Petrus namanya, ya. Nah, itu biasa dipakai oleh kaum biarawan dan biarawati atau para imam, ya. Jadi kalau tadi misalnya Bruder MTB itu menggunakan lambang itu berarti dia menggunakan salib Petrus. Memang kalau salib Petrus itu terbalik. Nah, itu mungkin jawaban saya singkat dulu karena saya tidak melihat dia ini, tapi yang biasa dipakai itu kalau untuk kaum biarawan dan biarawati. Begitu, Pak. Saya juga ada nanya ke Ya, gimana?
Gimana Pak? Halo? Tidak, saya pengen tahu, saya nanya ke uskup kan, uskup aku sama uskup aku, mereka nggak mau ngasih tahu arti lambang itu, jadi saya jadi timbul pertanyaan juga, Ah, penting nanya. Jadi bu- gitu. mungkin mungkin begini, karena kalau bertanya langsung ke Bapak Uskup kan dia harus melihat dulu lambangnya. Nah, Saya udah kasih lihat, mm-mm. saya fotoin dan saya kasih lihat. Mereka hanya menjelaskan intinya abunya aja, tapi kan timbul pertanyaan, kok yang lain salib ada yang berbeda gitu kan? Apa? Ya saya kurang tahu juga mengapa mereka tidak menjawabnya kan. Mungkin ada alasan tertentu, tetapi ya, tapi nanti Kristen. ya coba nanti saya saya dalami lagi ya kan. Saya cari lebih tahu lagi ya kan. Apa lambangnya yang dibuat itu. Tetapi kalau pertanyaan Bapak tadi saya jawab dengan seperti itu dulu. Ya, masih bisa didengarkan? Sepertinya sinyal nih. Halo? 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 Ya, mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih dalam media sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.